Di suatu pagi, Meryl dengan riang mendobrak kamar Takaya untuk mengajak sarapan pagi bersama. Yang segera terkejut mendapati Takaya dikelilingi oleh banyak gadis cantik berpakaian minim. Takaya yang baru tersadar dari mimpinya, masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan banyaknya gadis di dalam kamarnya. Sang guru mengucapkan terima kasih atas kejadian semalam, sedangkan Letty mengajak Meryl untuk bergabung. Meryl yang salah sangka segera berlari keluar kamar. Takaya tidak habis pikir dengan kelakuan para gadis, bertanya kepada Letty, apa yang dilakukan Mumuru bila tahu dia menggoda Takaya. Letty menjawab, ini adalah cara dia untuk berterima kasih karena berhasil membantu Mumuru menjadi penguasa langit bangsa iblis. Takaya yang masih tidak paham, beranjak keluar kamar untuk menjelaskan kepada Meryl. Takaya dan Letty terkejut mendapati Mumuru sedang menangis dengan pipi bengkak. Sembari memeluk Takaya, mengiba untuk ikut menemani Mumuru kembali ke negara iblis bersamanya. Dalam keseharian Mumuru sebagai penguasa langit, terkenang oleh kejantanan Takaya yang segera pudar karena gangguan Letty. Tanpa sadar sang ibunda berada di belakangnya, meminta Mumuru untuk menunjukkan tombak pusaka kepadanya, karena sekilas melihat pancaran pedang suci dari tombaknya. Mumuru yang mencoba menyangkalnya, menambah amarah sang ibunda karena telah merusak serta memperbaikinya dengan teknologi milik bangsa manusia. Ibunda yang semakin murka karena Mumuru berani berbohong, menyuruh Mumuru untuk menghadirkan orang yang memperbaiki tombak ke hadapannya. Setelah mendengar cerita Mumuru, sang guru tidak menyarankan untuk pergi ke negara iblis. Tetapi Takaya menganggap Mumuru adalah pelanggan utamanya serta hubungan baik dengan suku Enchantress bangsa iblis akan membawa banyak kemakmuran bagi si Red. Demi si gadis, kebersediaan Takaya disambut sukacita oleh Mumuru. Rudra mengingatkan, kemampuan level 9 Takaya adalah langka, tidak akan membiarkannya pergi tanpa pengawalan. Untuk penyamaran, ketiga orang sahabat Takaya dilarang pergi yang langsung diprotes oleh Meryl. Akane harus tinggal menggantikan Letty sebagai penerima tamu untuk menghilangkan sifat pemalunya. Pilihan tersedia hanya sang guru dan Mikyu. Tetapi sang guru harus menghadiri pertemuan para orang suci. Dan berkehendak membawa Mikyu sebagai pengawalnya, membuat Takaya heran ada orang suci lain selain gurunya. Pada zaman peperangan bangsa manusia dan iblis, terdapat 6 penyihir lain berperan sebagai pelindung umat manusia. Sang guru harus menghadiri karena mendapat undangan ajaib, tidak bisa menolaknya. Padahal dia lebih memilih untuk bersenang-senang dengan Takaya, murid kesayangannya. Karena tidak ada pilihan lain, Faeria mengajukan diri sebagai pengawal. Takaya yang belum pernah melihat kemampuan Faeria sesungguhnya, bertanya-tanya pertempuran macam apa yang akan disaksikan. Menggunakan pintu ajaib ciptaan Letty, Takaya yang baru tiba harus menggunakan masker karena udara negara iblis sangat beracun bagi manusia. Otak kreatif Takaya segera bekerja memikirkan benda apa yang bisa dibuatnya dari udara beracun. Letty meminta Mumuru untuk bersembunyi karena menyadari telah salah mendarat di daerah kekuasaan Jenderal Iblis Zanma. Letty menghadapi Zanma untuk memberikan kesempatan bersembunyi bagi Mumuru dan Takaya. Suara bersin Takaya menyiagakan Zanma akan keberadaan manusia di tanah iblis. Faeria menyuruh Mumuru dan Takaya segera lari ke istana. Karena dia dan Letty berdua akan menghadapi Zanma dengan pasukannya. Takaya tiba dengan selamat di daerah kekuasaan Mumuru yang disambut hangat oleh warga sekitar. Anak-anak yang menyayangi Mumuru menanyakan keberadaan Takaya di negara iblis segera diminta Mumuru untuk merahasiakan apa yang telah mereka lihat. Sementara Mumuru merawat gadis kecil yang terlihat kurang sehat. Menjelaskan bahwa biarpun mereka mempunyai kekebalan alami terhadap udara beracun, tapi ada juga yang tidak memilikinya. Itulah tugas yang diemban Mumuru sebagai penguasa langit. Sementara Takaya tertarik oleh tanaman kentang yang dilihatnya, dan mengubahnya menjadi bubuk sebagai bahan penyaring masker pencegah udara beracun. Tiba-tiba 2 orang dayang Azasya ibunda dari Mumuru, memberitahukan agar segera menemuinya. Tetapi tertarik akan apa yang dilakukan, memutuskan untuk membantu Takaya mengubah kentang menjadi bubuk penyaring, membuat kagum Takaya akan kekuatan para dayang. Masker modifikasi pun telah selesai segera dibagikan kepada yang membutuhkan. Takaya pun mendapat kecupan terima kasih dari si gadis kecil yang membuat Mumuru cemburu berat. Akhirnya mereka semua tiba di tempat kediaman sang ibunda. Mumuru yang mencemaskan suasana hati ibunya, dengan lunglai mencoba untuk bertemu menghadap, yang disemangati Takaya karena Mumuru adalah penguasa yang baik hati. Dan Mumuru menghantam tembok karena kemarahan ibunda.